Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anissa Ramadhani dengan NIM 2303110574. Di sini saya akan menjelaskan terkait volume prisma. Untuk menentukan rumus umum volume prisma, kita bisa meninjau volume prisma segitiga. Rumusnya dapat diturunkan dari volume balok berikut. Jika balok ABCD EFGH pada gambar I dibagi menjadi dua bagian dengan bidang diagonal ACGE, maka terbentuk dua prisma segitiga, yakni prisma ACD-EGH dan prisma ABC-EFG. Karena bidang diagonal tersebut membagi balok menjadi dua bagian yang sama besar, maka volume balok setara dengan dua kali volume prisma segitiga. Volume prisma segitiga dapat kita rumuskan menjadi setengah dikali volume balok ABCDEFGH sama dengan setengah dikali P dikali L dikali T sama dengan setengah dikali AB dikali BC dikali CG, yang dimana sama dengan setengah dikali luas bidang ABCD dikali CG. Luas bidang ABCD dapat kita turunkan menjadi setengah dikali luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD tutup kurung dikali CG, sama dengan setengah dikali 2 kali luas segitiga ABC dikali CG, yang mana menghasilkan luas segitiga ABC dikali CG, yang dimana itu artinya sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Maka untuk setiap prisma berlaku rumus volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Luas permukaan prisma memiliki n tambah 2 sisi, 2n titik sudut, dan juga 3n rusuk. Luas permukaan prisma segi 5 dapat diperoleh dari gambar, yaitu ada titik sudut AB, CDE, dan juga FGHIJ membentuk prisma segi 5, yang dimana sisi-sisi AB itu diketahui Y, BC, itu sisinya Y juga, CDY, dan DEY juga. Maka langkah pertama yaitu kita menentukan luas permukaan prisma ABCDE FGHIJ. Luas permukaan itu sama dengan luas ABCDE ditambah luas FGHIJ ditambah luas ABGF ditambah luas BCHG ditambah luas CDIH ditambah luas DIJ ditambah luas EJFA. Yang kedua, karena luas alas prisma kongruen terhadap luas tutup prisma, maka luas ABCDE sama dengan luas FGHIJ. Maka langkah selanjutnya, luas permukaan tersebut adalah dapat diperoleh dari yang pertama tadi, ABCDE ditambah FGHIJ ditambah ABGF dan seterusnya itu sama dengan luas alas ditambah luas tutup, ditambah sisi ABGF itu Y kali T dan BCHG itu sama dengan ABGF. Begitu juga EJFA, DIJ, dan CDIH. Sehingga diperoleh 2 dikali luas alas ABCDE, karena tadi ABCDE itu sama dengan FGHIJ, maka di luas ABCD itu 2 kali luas ABCDE. Setelah itu ditambah dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Maka diperolehlah setiap prisma berlaku rumus permukaannya, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Kita harus membuktikan bahwa kosinus arah dua vektor bukan nol secara numerik sama tetapi berlawanan tanda jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut sejajar dalam arti yang berlawanan. Diberikan definisi kosinus arah dari suatu vektor V sama dengan dalam kurung Vx, Vy, Vz didefinisikan sebagai kosinus alfa sama dengan Vx per mutlak V atau panjang V, kosinus beta sama dengan Vy per mutlak V atau panjang V, dan kosinus gamma sama dengan Vz per mutlak V atau panjang V, di mana mutlak V atau panjang V adalah panjang magnitudo vektor V
dan alfa, beta, dan gamma adalah sudut yang dibentuk oleh vektor V terhadap sumbu X, Y, dan Z berturut-turut. Rumus kosinus arah. Di sini diberikan rumus kosinus arah U dikali V sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah sampai ditambah UN dikali Vn. Dan panjang U atau mutlak U sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah sampai ditambah UN kuadrat. Dan panjang V atau mutlak V sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah sampai ditambah Vn kuadrat. Dan di sini juga ada rumus kosinus theta, di mana kosinus theta sama dengan U dikali V per panjang U dikali panjang V. Selanjutnya pembuktian. Yang pertama, jika dua vektor tidak nol sejajar tetapi berlawanan arah, maka kosinus arahnya akan memiliki nilai yang sama secara numerik, tetapi memiliki tanda yang berlawanan. Jika diketahui U sama dengan K dikali V, maka U dikali V sama dengan dalam kurung K dikali V1, K dikali V2, K dikali V3 dikali dalam kurung V1, V2, V3 sama dengan K dalam kurung V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Maka kita bisa bikin menjadi K dikali panjang dari V kuadrat, sehingga cos theta sama dengan K dikali panjang V kuadrat per panjang K dikali panjang V kuadrat. Karena panjang U sama dengan panjang K dikali panjang V kuadrat, maka kosinus theta sama dengan K dikali V kuadrat per panjang K dikali panjang V kuadrat. Bisa kita bikin menjadi K per panjang K sama dengan minus 1. Didapatkan kosinus theta sama dengan minus 1. Maka sudut antara U dan V adalah 180 derajat yang menunjukkan bahwa mereka sejajar tetapi dalam arah berlawanan. Selanjutnya, lihat kosinus arah. Kosinus alfa U sama dengan U1 per panjang U sama dengan K dikali V1 per panjang K dikali panjang V sama dengan K per panjang K dikali V1 per panjang V sama dengan minus cos alfa V dikali cos theta sama dengan minus 1. Maka didapatkan kosinus beta U sama dengan minus kosinus beta V dan kosinus gamma U sama dengan minus kosinus gamma V. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua vektor tersebut memiliki kosinus arah secara numerik sama tetapi memiliki tanda yang berlawanan, sehingga arah pertama terbukti benar. Pembuktian kedua. Jika kosinus arah dari dua vektor memiliki nilai numerik yang sama tetapi dengan tanda berlawanan, maka kedua vektor pasti sejajar dalam arah yang berlawanan. Jika kosinus alfa U sama dengan minus kosinus alfa V, kosinus beta U sama dengan minus kosinus beta V, dan kosinus gamma U sama dengan minus kosinus gamma V, maka kita dapatkan U1 per panjang U sama dengan minus U1 per panjang V. U2 per panjang U sama dengan
minus U2 per panjang V, dan U3 per panjang U sama dengan minus U3 per panjang V, sehingga kita dapatkan U1 per V1 sama dengan U2 per V2 sama dengan U3 per V3 sama dengan K, di mana K kecil dari 0. Dengan begitu, vektor U dan V sejajar tetapi berlawanan arah, sehingga arah kedua juga terbukti benar. Kita dapat menyimpulkan bahwa kosinus arah adalah sama tetapi berlawanan tanda. Sebaliknya, jika kosinus arah dari dua vektor adalah sama secara numerik tetapi berlawanan tanda, maka kita dapat menyimpulkan bahwa vektor-vektor tersebut sejajar dalam arah yang berlawanan. Selanjutnya kita masuk ke materi bidang rata dan garis lurus. 2.1 Persamaan vektoris bidang rata. Suatu bidang rata akan tertentu bila diketahui 3 buah titik yang tidak segaris yang terletak pada bidang rata tersebut. Misalkan, diketahui 3 buah titik pada bidang rata V. Titik P, X1, Y1, Z1, titik Q, X2, Y2, Z2, dan titik R, X3, Y3, Z3. Lalu pada vektor PQ, maka didapat X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Lalu pada vektor PR sama dengan X3 dikurang X1, Y3 dikurang Y1, Z3 dikurang Z1. Untuk setiap titik sebarang X, Y, Z pada bidang rata V berlaku PX sama dengan lambda PQ ditambah mu PR dengan masing-masing lambda mu berada di rentang min tak hingga tak hingga. Terlihat jelas bahwa vektor OX sama dengan vektor OP ditambah vektor PX, atau XYZ sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda X2 kurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1 ditambah mu, X3 dikurang X1, Y3 dikurang Y1, Z3 dikurang Z1. Yang dimana kita bisa membuat ini sebagai persamaan 1. Lambda dan mu dengan rentang min tak hingga tak hingga adalah persamaan vektoris bidang rata melalui 3 buah titik. Kedua vektor PQ dan PR disebut vektor-vektor arah bidang. Setiap dua vektor yang tidak segaris pada bidang merupakan vektor-vektor arah bidang tersebut. Sehingga persamaan vektoris bidang rata diketahui melalui satu titik P, X1, Y1, Z1 dan diketahui kedua vektor arahnya A sama dengan XA, YA, ZA dan B sama dengan XB, YB, ZB adalah XYZ sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda XA, YA, ZA ditambah mu XB, YB, ZB dengan sebagai persamaan 2 dengan rentang min tak hingga dan hingga tak hingga untuk lambda dan mu. Dan persamaan 2 dapat ditulis menjadi 3 persamaan, yaitu persamaan 3 bisa kita sebut sebagai X sama dengan X1 ditambah lambda XA ditambah mu XB. Lalu persamaan 4, Y sama dengan Y1 ditambah lambda YA ditambah mu YB. Lalu persamaan 5, Z sama dengan Z1 ditambah lambda ZA ditambah mu ZB yang disebut persamaan parameter bidang rata. 2.2 Persamaan linear bidang rata. Jika kita eliminasikan lambda dan mu dari persamaan 3 dan 4, maka kita diperoleh lambda sama dengan YB dikali X dikurang X1 dikurang XB dikali Y dikurang Y1 per C, dan mu sama dengan XA dikali Y dikurang Y1 dikurang YA dikali X dikurang X1 per C, dengan C sama dengan XAYB dikurang YAXB sama dengan XAYA XB YB, yang dimana kita bisa menyebutnya sebagai persamaan 6 dan memisalkan sama dengan 0. Kemudian jika lambda dan mu kita substitusikan ke persamaan 5, maka diperoleh
C dikali Z dikurang Z1 dikurang ZA dikali YB dikali X dikurang X1 dikurang XB dikali Y dikurang Y1 tutup kurung dikurang ZB dikali XA dikali Y dikurang Y1 dikurang YA dikali X dikurang X1 tutup kurung sama dengan 0. Atau YAZB dikurang ZAYB dikali X dikurang X1 ditambah ZAXB dikurang XAZB dikali Y dikurang Y1 ditambah C dikali Z dikurang Z1 sama dengan 0 yang bisa kita sebut sebagai persamaan 7. Maka bisa kita sebut YAZB dikurang ZAYB sama dengan YAZAYB ZB sama dengan A. Lalu ZAXB dikurang XAZB sama dengan ZAXA, ZBXB sama dengan B. Dan AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 sama dengan min D. Persamaan 7 menjadi AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 yang bisa kita sebut sebagai persamaan 8 yang merupakan persamaan linear umum. 2.3 Vektor normal dari bidang rata V sama dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Terlihat bahwa vektor ABC sama dengan YAZA YBZBI ditambah ZAXA ZBXB vektor J ditambah XAYA XBYB vektor K, yang mana bisa kita buat sebagai determinan 3 kali 3 yaitu IJK XAYAZA XBYBZB, maka diperoleh vektor A dikali vektor B. Jadi merupakan vektor yang tegak lurus pada bidang rata yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Dalam hal ini, bidang rata V sama dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Vektor N sama dengan ABC disebut vektor normal dari bidang rata V sama dengan 0 tersebut. Vektor normal ini akan memegang peranan penting dalam pembahasan suatu bidang rata. Dan dari persamaan 7, suatu bidang rata yang diketahui melalui satu titik X1, Y1, Z1 dengan vektor normalnya ABC berbentuk A dikali X dikurang X1 ditambah B dikali Y dikurang Y1 ditambah C dikali Z dikurang Z1 sama dengan 0 yang bisa kita sebut sebagai persamaan 9. 2.4 mengenai persamaan normal bidang rata. Misalkan N adalah ABC adalah vektor normal bidang dari V sama dengan AX BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Alfa beta gamanya berturut-turut adalah sudut antara N dengan sumbu koordinat yang arahnya ditentukan oleh vektor IJ dan K. Dari gambar di samping ternyata bahwa cos alfa itu sama dengan alfa per panjang N, cos beta B sama dengan B per panjang N, dan cos gamma itu C per panjang N. Maka diperolehlah sebuah persamaan normal dari bidang V sama dengan 0, yaitu X cos alfa ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan B. Sudut antara dua bidang rata tidak lain daripada sudut antara vektor-vektor normalnya. Sudut antara V1 yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan V2 sama dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0 adalah sudut antara normal-normal dari N1 yaitu vektor A1 B1 C1 dan N2 vektor R2 B2 C2. Maka cos theta atau sudutnya yaitu adalah dot produk dari N1 dikali N2 sama dengan panjang N1 dikali N2. Maka diperolehlah A1 A2 ditambah B1 B2 ditambah C1 C2 per akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Selanjutnya yaitu ada jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang rata dan jarak antara dua bidang sejajar.
Pandang bidang V1 sama dengan X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P. Kita ingin menentukan jarak titik R yaitu X1, Y1, Z1 ke bidang V1. Maka kita buatlah bidang V2 melalui ruang R yang sejajar V1. Jadi, vektor norma V1 dan V2 itu sama. Sedangkan jarak dari titik asal 0 ke V2 adalah P plus minus D. Atau tergantung letak V1 dan V2 terhadap titik 0. Maka dari deskripsi gambar diperolehlah F2 itu sama dengan X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P plus minus D. Dan karena R itu X1, Y1, Z1 pada V2 terpenuhi, maka X1 cos alpha ditambah Y1 cos beta ditambah Z1 cos gamma sama dengan P plus minus D, atau D sama dengan panjangnya X1 cos alpha ditambah Y1 cos beta ditambah Z1 cos alpha dikurang P. Itu tuh adalah jarak titik R X1, Y1, Z1 ke bidang V1 X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P. Jika V1 berbentuk AX BY tambah Z tambah D sama dengan 0, maka D sama dengan AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Sehingga diperoleh jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang itu AX1 ditambah BY1 ditambah C1 ditambah D per akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Miksi dengan nomor induk mahasiswa 2303110573. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik terkait 2.7 yaitu berkas bidang rata, kemudian topik 2.8 yaitu jaringan bidang rata, dan topik yang terakhir yaitu 2.9 tentang persamaan vektoris garis lurus. Topik yang pertama yaitu 2.7 tentang berkas bidang rata. Nah, menurut definisi, berkas bidang rata ini adalah dua bidang yang saling berpotongan menurut sebuah garis lurus yang akan membentuk sebuah berkas bidang rata tersebut. Kemudian untuk rumus dari berkas bidang rata ini adalah V1 ditambah lambda dikali V2 sama dengan 0. Nah, untuk poin-poin yang perlu diperhatikan dalam berkas bidang rata adalah yang pertama, V1 dan V2 adalah persamaan dua bidang. Kemudian setiap kombinasi linier dari keduanya itu tetap membentuk bidang yang melalui garis potong tersebut. Kemudian untuk poin yang ketiga, berkas bidang itu sama dengan himpunan semua bidang yang melalui garis potong V1 di irisan V2. Kemudian selanjutnya topik 2.8 yaitu tentang jaringan bidang rata. Menurut definisi, jaringan bidang rata adalah sekumpulan bidang yang semuanya melalui titik potong tiga bidang yang berbeda. Nah, untuk rumus umum dari jaringan bidang rata ini adalah V1 ditambah lambda dikali V2 ditambah mu dikali V3 sama dengan 0. Untuk jaringan bidang rata ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, V1, V2, V3 adalah tiga bidang yang saling berpotongan di satu titik. Kemudian untuk poin yang kedua, kombinasi linier dari ketiganya menghasilkan bidang-bidang yang semuanya melalui titik potong tersebut. Kemudian yang poin yang ketiga, disebut jaringan karena semua bidang terhubung di satu titik yang terpusat. Kemudian topik 2.9 yaitu persamaan vektoris garis lurus. Menurut definisi, persamaan vektoris garis lurus ini adalah persamaan garis lurus dalam bentuk vektor yang menghubungkan dua titik. Nah, untuk rumus persamaan vektoris garis lurus ini, rumus umumnya adalah X, Y, Z itu sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda dikali X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 kurang Z1. Kemudian untuk penjelasan terkait vektoris garis lurus ini, poin-poin yang perlu diperhatikan adalah Px1, Y1, Z1 itu adalah titik awal garis. Kemudian Qx2, Y2, Z2 itu adalah titik lain pada garis. Kemudian untuk lambda adalah parameter yang mengatur posisi titik di sepanjang garis. Nah, mungkin itu saja terkait penjelasan poin 2.7, 2.8, dan 2.9 dari saya. Terima kasih.
Saya Wenda Desti Mulia dengan NIM 2303110716 akan melanjutkan materi selanjutnya 2.10 yaitu hal khusus dari garis lurus dengan vektor arah ABC. Terdapat 3 hal khusus. Yang pertama itu garis lurus yang melalui titik asal 0, 0, 0 akan berbentuk X, Y, Z sama dengan lambda ABC atau X per A sama dengan Y per B sama dengan Z per C. Yang kedua, bila A sama dengan 0, vektor 0 ABC maka terletak pada bidang rata yang sejajar bidang YOZ. Bila B sama dengan 0, maka garis lurus sejajar bidang XOZ. Bila C sama dengan 0, maka garis lurus sejajar dengan bidang XOY. Dalam hal ini, bila salah satu bilangan arah misalkan A sama dengan 0, maka persamaan garis lurus menjadi XYZ sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda 0 BC, di mana X sama dengan 1, Y sama dengan Y1 ditambah lambda B, Z sama dengan Z1 tambah C. Dan dengan mengeliminasi lambda, maka diperoleh dua persamaan, X sama dengan X1, Y kurang Y1 per B sama dengan Z kurang Z1 per C, yang bersama menyatakan garis lurus tersebut. Untuk yang ketiga, bila A sama dengan B sama dengan 0, maka vektor 0, 0C sejajar dengan sumbu arah sumbu Z yaitu 0,0,1. Jadi garis lurus tersebut sejajar sumbu Z. Bila A sama dengan C sama dengan 0, maka garis lurus sejajar sumbu Y. Bila B sama dengan C sama dengan 0, maka garis lurus sejajar sumbu X. Selanjutnya 2.11 yaitu garis lurus sebagai perpotongan dua bidang rata. Nah, kita nyatakan suatu garis lurus sebagai perpotongan sebarang dua bidang rata yang melalui garis lurus tersebut. Misalnya, garis lurus G adalah perpotongan bidang rata, yaitu V1 sama dengan A1X ditambah B1Y tambah C1Z tambah D1 sama dengan 0, dan V2 sama dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Maka terdapatlah persamaan garis lurus G dapat ditulis sebagai GV1 sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan GV2 sama dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Selanjutnya 2.12 yaitu kedudukan dua garis lurus, di mana di dalam ruang berdimensi 3, dua garis lurus mungkin sejajar, berimpit, berpotongan, atau bersilangan. Diketahui garis lurus sebagai berikut: G1 XYZ sama dengan X1 Y1 Z1 ditambah A1 B1 C1, dan G2 XYZ sama dengan X2 Y2 Z2 ditambah A2 B2 C2. Nah, adapun yang pertama, misalkan G1 sejajar dengan G2 jika arah mereka berkelipatan, maka jika A1 B1 C1 sama dengan mu A2 B2 C2, di mana mu bilangan tidak sama dengan 0, atau bila A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Kalau di samping sifat di atas berlaku jika X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1 sama dengan mu A1 B1 C1, maka G1 dan G2 berimpit. Yang kedua, misalkan kalau arah G1 yaitu A1 B1 C1 dan arah G2 yaitu A2 B2 C2 tidak berkelipatan, maka G1 dan G2 berpotongan di satu titik atau bersilangan. Misalkan titik potongnya X0 Y0 Z0, berarti ada lambda 1 sehingga X0 Y0 Z0-nya sama dengan X1 Y1 Z1 ditambah lambda 1 A1 B1 C1, dan ada lambda 2 sehingga X0 Y0 Z0-nya sama dengan X2 Y2 Z2 ditambah lambda 2 A2 B2 C2. Sekian dari saya, bye-bye, terima kasih. 2.13 Kedudukan garis lurus dan bidang rata. Pandang garis lurus G dengan vektor arah A sama dengan A, B, C, dan bidang rata V dengan vektor normal N sama dengan A besar, B besar, C besar. Maka kita ketahui bahwa yang pertama, garis lurus G sejajar bidang rata V jika dan hanya jika vektor arah garis tegak lurus normal bidang, atau jika A dikali N sama dengan 0, atau A kecil dikali A besar ditambah B kecil dikali B besar ditambah C kecil dikali C besar sama dengan 0. Terus yang kedua, garis lurus G tegak lurus terhadap bidang rata V jika dan hanya jika vektor arah garis lurus sama dengan vektor normal bidang rata atau kelipatannya, atau jika dan hanya jika
A kecil per A besar sama dengan B kecil per B besar sama dengan C kecil per C besar. Yang ketiga, bila garis G terletak seluruhnya pada bidang rata V terpenuhi, A siku dari N atau A dikali N sama dengan 0, atau A kecil dikali A besar ditambah B kecil dikali B besar ditambah C kecil dikali C besar sama dengan 0, dan sembarang P pada garis G harus terletak pula pada bidang V. 2.14 Garis lurus memotong dua garis lurus lainnya. Jika G1 disebut fungsi dari V1 sama dengan 0 sama dengan V2 dan G2 disebut fungsi dari U1 sama dengan 0 sama dengan U2, maka persamaan umum dari garis lurus G yang memotong G1 dan G2 adalah V1 ditambah lambda dikali V2 sama dengan 0 sama dengan U1 ditambah mu dikali U2. Jadi misalkan ada dua garis lurus yang disebut G1 dan G2 dan dipotong oleh garis lurus, maka persamaan umum bisa dipakai sedemikian sehingga V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0 sama dengan U1 ditambah mu dikali U2. 2.15 Jarak antara dua garis lurus G1 dan G2. Bila G1 dan G2 sejajar, untuk menghitung jaraknya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah sembarang titik P pada G1. Buatlah bidang rata W mempunyai P dan tengok dan tegak lurus G1 yang dengan sendirinya juga tegak lurus dengan G2. Kemudian tentukan Q di mana titik tembus G2 pada W. Dan panjang PQ adalah jarak G1 dan G2. Yang kedua, bila G1 dan G2 bersilang, dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi kita buat bidang rata W yang melalui G1 dan sejajar dengan G2. Pilih sembarang titik P pada G1. Tentukan jarak P ke bidang W yang merupakan jarak G1 dan G2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan yaitu tentang materi 2.16. Pembahasannya adalah jarak sebuah titik ke sebuah garis lurus. Nah, untuk menghitung jarak sebuah titik, misalkan titik X0, Y0, Z0 ke garis lurus G dalam bidang ruang 3 dimensi, maka langkah pengerjaannya yaitu menggunakan bidang tegak lurus sendiri, yaitu buat bidang W yang melalui titik P dan tegak lurus terhadap garis G. Kemudian akan ditentukan vektor normal W, di mana vektor normal W sendiri adalah vektor arah garis G. Kemudian ditentukan titik potong Q antara garis G dan bidang W. Maka didapatkan jarak P ke G adalah panjang vektor PQ sendiri. Lanjut ke pembahasan soal, yaitu menentukan jarak titik P di mana 1,0,2 ke garis G, yaitu X sama dengan Y sama dengan Z. Cara penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan persamaan garis G. Nah, bentuk parametrik G sendiri yaitu X sama dengan Y sama dengan Z, sehingga kita dapatkan vektor garis G yaitu 1,1,1. Selanjutnya kita menentukan bidang tegak lurus W yang melalui titik P, di mana kita tahu sebelumnya adalah vektor normal W adalah sama dengan vektor garis G yaitu 1,1,1. Kita masukkan ke dalam persamaan bidang yaitu 1 dikali X dikurang 1 ditambah 1 dikali Y dikurang 0 ditambah 1 dikali Z dikurang 2 sama dengan 0. Maka didapatkan persamaan bidangnya yaitu X tambah Y tambah Z dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita mencari titik potong Q, yaitu substitusi X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan lambda ke persamaan bidang. Didapatkan lambda ditambah lambda dikurang 3 sama dengan 0, di mana lambda sama dengan 1. Maka didapatkan koordinat Q sendiri yaitu 1,1,1. Sehingga kita dapat menghitung jarak PQ yaitu akar 1 dikurang 1 dikuadratkan ditambah 1 dikurang 0 dikuadratkan ditambah 1 dikurang 2 dikuadratkan. Didapatkan hasilnya adalah akar 2. Maka jarak PQ adalah akar 2. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan keterkaitan antara
materi dalam buku Moril dan buku Suryadi. Kita tahu juga dalam buku Moril yaitu analitik geometri dan buku Suryadi yaitu ilmu ukur analitik ruang, yaitu membahas pembahasan materi tentang geometri analitik ruang, terutama pada bagian bab 9 yaitu materi the point and space vector dalam buku Moril memberikan fondasi untuk memahami tentang vektor termasuk operasi seperti dot atau cross, proyeksi dan aplikasi dalam ruang. Kemudian dibahas dalam buku Suryadi yaitu langsung menerapkan konsep vektor ke dalam persamaan garis dan bidang tanpa penjelasan ruang. Kemudian pada bab 10 yaitu materi the plan memperkenalkan persamaan bidang dalam bentuk umum dan parametrik serta hubungan kedua bidang baik sejajar maupun tegak lurus. Di buku Suryadi ini mengembangkan dalam bentuk variasi contoh soal seperti menemukan persamaan bidang dalam 3 titik dan kondisi khusus lainnya. Nah, kita tahu dari kedua hubungan keterkaitan buku ini layaknya seperti pohon pengetahuan. Pada buku Moril, teori vektor dan persamaan dasar dijelaskan, dan pada Suryadi adalah untuk pengaplikasian variasi dan penyederhanaan. 2.17 Perpotongan 3 bidang datar. Kita lihat 3 bidang datar yang ada di PPT ini. V1 sama dengan A1X tambah B1Y tambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0. V2 sama dengan A2X tambah B2Y tambah C2Z tambah D2 sama dengan 0. V3 sama dengan A3X tambah B3Y tambah C3Z tambah D3 sama dengan 0. V1, V2, V3 itu tidak ada yang sejajar. Ketika tidak ada yang sejajar, terdapat 3 kemungkinan kedudukan ketiga bidang tersebut. Yang pertama adalah hanya memiliki satu titik persekutuan, yaitu membentuk jaringan bidang. Yang kedua itu mempunyai satu garis lurus persekutuan, membentuk berkas bidang. Yang ketiga adalah membentuk suatu prisma sisi segitiga. Nah, kita lihat bahwa V1 dan V2 tidak sejajar, sehingga garis potongnya mempunyai arah N1 cross N2 sama dengan A1 B1 C1 cross A2 B2 C2. Dan melalui titik P seperti yang ada di PPT. Maka V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 0 membentuk prisma sisi 3 jika G sejajar sama V3. Maka G tidak terletak pada V3. Berarti N1 cross N2 dot N3 sama dengan 0, atau bila seperti yang di PPT ini, dua-duanya sama dengan 0. Dan misalkan titik P terletak pada V3 sama dengan 0, berarti tidak terpengaruhi hubungannya. Ini seperti yang ada di PPT, seperti ini, atau tak memenuhi seperti ini yang di bawahnya. Jadi, ketiga bidang membentuk suatu berkas bidang rata jika terpenuhi persamaan 1 dan 2. Ketiga bidang rata membentuk suatu prisma sisi 3 jika terpenuhi persamaan 1 tetap, persamaan 2 tidak terpenuhi. Dalam hal lain, membentuk jaringan. Berarti jika tidak memenuhi 1 dan 2, maka dia membentuk suatu jaringan. Lalu kita buat contohnya. Misalkan tunjukkan bahwa bidang-bidang X tambah Y tambah Z tambah 3 sama dengan 0, 3X tambah Y kurang 2Z tambah 2 sama dengan 0, dan 2X tambah 4Y tambah 7Z kurang 7 sama dengan 0, membentuk prisma sisi segitiga. Persamaan 1 memenuhi, yaitu mutlak ini sama dengan 0. Determinan ini sama dengan 0, dan juga determinan ini yang persamaan yang ini determinan bawahnya tidak sama dengan 40, tidak sama dengan 0. Jadi kita bikin di sini bahwa dia sebenarnya determinannya 40, maka dia tidak sama dengan 0. Maka sesuai dengan persyaratan yang dijelaskan tadi, dia tidak terpenuhi persyaratan tersebut. Lalu saya akan menjelaskan mengenai salah satu latihan di 2.19. Di sini kita ambil soal 2.44. Tentukan titik potong ketiga bidang. Ini kita disuruh menentukan titik potong ketiga bidang, di mana ada tiga ABC, yaitu soal pertamanya di bidang 2X kurang Y kurang 2Z sama dengan 5,
4x tambah Y tambah 3Z sama dengan 1, 8x kurang Y tambah Z sama dengan 5. Maka ini jawabannya yaitu ini kita pakai cara eliminasi dan substitusi. Sebenarnya juga bisa menggunakan cara Gauss-Jordan. Itu tergantung dengan kitanya ingin memilih apa. Jadi di sini kita eliminasi persamaan 1, 2, lalu kita eliminasi persamaan 1 dan 3, lalu dari hasil eliminasi persamaan tadi yang kita eliminasi lagi, jadi kita mendapatkan nilai Z sama dengan min 3. Lalu kita carilah nilai X-nya melalui persamaan-persamaan sebelumnya, dapatlah X-nya adalah 3/2 dan Y-nya adalah 4. Maka titik potongnya adalah 3/2, 4, min 3. Lalu yang B juga seperti itu, kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Di sini juga kita eliminasi dulu 1 dan 2, lalu kita eliminasi 1 dan 3, lalu kita eliminasi lagi yang kita eliminasi sebelumnya. Lalu didapatkan X-nya sama dengan 1, dan kita substitusikan X sama dengan 1 itu ke persamaan sebelumnya, kita dapatkan Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Maka titik potongnya adalah 1,2,3. Sedangkan cara C ini sebenarnya memang sama, eliminasi substitusi, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi mungkin jika ada perbandingan dilihat di C dengan cara yang berbeda. Maka titik potong dari C itu adalah min 4/5, 11/5, min 8/5. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya